Udah kena banget tuh Jimin tuh, udah kena banget itu sama Rose, udah kena banget. Halo guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga sehat walafiat ya. Nah pas kemarin itu kan banyak request tentang aku nge-reaction video dari Blackpink yaitu Lovesick Girls kan. Nah tapi karena udah lama gitu dan ya gimana sih, udah banyak juga di YouTube yang reaction kan, terus udah berapa hari gitu, jadi nggak enak aja kalau di reaction sekarang gitu. Harusnya aku nge-reaction videonya itu mas 2 hari atau sehari Blackpink rilis gitu. Tapi tenang aja guys, ada yang lebih asik daripada nge-reaction videonya Lovesick Girls dari Blackpink, yaitu teorinya guys. Dan teorinya itu berkaitan dengan BTS atau kalau digabungkan Black Bangtan ya, atau Bangping atau Blacktan atau apapun lah. Nah jadi kalian tahu kan penulis lagu Lovesick Girls itu ada banyak, ada Jennie, ada Jisoo, terus aku kurang tahu yang lain siapa, nanti aku sertakan aja namanya di bawah ya. Nah dan kalian tahu lagunya ini penuh makna gitu, kayak seseorang yang gelisah akan suatu percintaan gitulah ya. Tapi ada banyak teori yang bikin kita ini fokus ke BTS gitu ya, mengarah ke BTS gitulah guys. Jadi aku menemukan 10 teori di Lovesick Girls musik video untuk Black Bangtan guys. Jadi lagunya ini kayak lebih mengarah ke BTS guys. Jadi kayak yang buat kan Jennie sama Jisoo. Jadi karena ada siper-siper atau isu-isu kayak Jennie pacaran sama Kim Taehyung, atau Jisoo sama Jin, Lisa sama Jungkook, atau Rose sama Jimin. Nah ini lagunya mengarah banget guys ke mereka guys. Nggak cuma dari liriknya aja, terus dari gaya-gayanya gitu loh, mirip banget sama BTS gitu. Jadi kayak mengarahnya udah kena banget gitu lah guys. Jadi kalian penasaran apa-apa aja kan? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya. Langsung aja guys, kita cari tahu sama-sama teorinya Black Bangtan. Tapi kalau kalian nggak setuju dengan teori aku, karena nih aku sendiri yang nyari teorinya gitu, kalian boleh deh beropini sendiri atau nyari teori sendiri gitu ya menurut kalian. Jadi kita nih punya pendapat masing-masing gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke inti topiknya. Check it out. Nah, teori pertama untuk musik video Lovesick Girls ada pada Jennie, yaitu rambutnya guys. Kan tau kan kalau Jennie tuh jarang banget gitu pakai poni gitu. Cuman ada di Girl This Love juga ada deh dia pakai poni. Cuman beberapa part aja. Ini seluruhnya gitu dia pakai poni gitu. Terus kalian bisa lihat warna rambut dia tuh golden brown. Sama kayak rambutnya V BTS waktu di Dynamite kan. Rambutnya V BTS yang sekarang gitu, warnanya golden brown. Terus pakai poni juga. Jadi menurut kalian apakah rambutnya si Jennie ini menuju ke arah V karena ya lagu ini khusus buat dia gitu? Komen di bawah ya guys. Next. Nah yang kedua adalah lirik lagu guys. Jadi nggak cuman rambut aja yang ada pada Jennie, tapi lirik lagunya yang bagian Jennie nyanyi juga mengarah ke V gitu. Ya karena aku bilang ke V karena memang dia sama V ini teorinya udah banyak banget, terus kode-kodenya apalagi, makanya lebih condong ke V lah kalau untuk member BTS kan. Aku juga ada lihat di YouTube yang ada translate Indonya, jadi ini menurut aku aja ya guys. Jadi pas awal si Jennie nyanyi itu tuh liriknya gini, 영원한 밤 잠 없는 방에 우린 가는 love. Nah bagian itu artinya tuh malam tanpa akhir cinta menjebak kita dalam ruangan tak berjendela. Kalian tahu maksudnya apa? Maksudnya gini guys. Oh ya, aku juga mau bilang bahwa ini tuh halu dari aku, teori halu, teori mendekati ke halu, mendekati ke fakta gitu lah guys ya. Jadi kalian yang udah terbaper banget, terus kalian yang nggak suka sama Black Bangtan gitu, sama BTS sama Blackpink di Shippers in, tolong jangan bikin ini fakta ya guys. Soalnya aku cuma nyari teori doang. Teori itu mendekati ke halu, mendekati ke fakta gitu. Nah jadi masuk lirik Jennie bagian penggalan pertama itu menjebak kita dalam ruangan tak berjendela kan. Jadi si V sama si Jennie ini memiliki hubungan, jadi mereka tuh udah pacaran ya kan. Tapi karena mereka nggak dikasih kebebasan atau YG Entertainment lah sama Big Hit itu tidak memperbolehkan mereka untuk berpacaran. Jadi makanya ada keluar lirik ruangan tanpa jendela ya. Jadi mereka tuh nggak bisa bebas dalam berkencan gitu, nggak boleh ada yang tahu bahwa mereka berkencan. Jadi tuh si Jennie merasa dia tuh nggak bebas, ruangan tanpa jendela ya, dikekang gitulah. Oke, jadi ini isi hatinya Jennie ya, mengarah si V ya. Nah kemudian masuk lirik kedua setelah tadi ya, yang bagian what can we say. Nah bagian itu terus-terusnya sampai habis lah, sampai partnya Jennie selesai. Nah itu lirik terjemahannya, yaitu apa yang bisa kita katakan merindukan cinta meski menyakitkan setiap saat. Nah jadi walaupun gitu ya, karena mereka tuh nggak bisa berkencan seperti layaknya orang pada umumnya. Jadi si Jennie ini kadang-kadang rindu sama si V gitu, juga sama si V. Ya ini isi hatinya si Jennie lah pokoknya gitu.
Masih ada lagi. Ini nggak bagiannya Jennie, tapi kan tahu kan bahwa yang menulis lagunya itu Jennie atau Jisoo kan. Jadi lebih isi hatinya mereka aja. Biasanya kan kalau kita nulis lirik lagu itu berdasarkan isi hati atau pengalaman kita gitu, biar lebih dapet feel-nya, ya kan. Nah, jadi di sini waktu bagiannya Lisa nyanyi jangan begini, nah bagian itu, nah artinya itu kita tidak dapat mengakhiri sebelum semuanya berakhir. Terus ada lagi yang bagian nah bagian itu liriknya seolah-olah kita telah menunggu penderitaan ini. Nah, jadi ibaratnya si Jennie ini nggak bisa mengakhiri atau menghentikan kekangan dari YG Entertainment. Jadi hanya mereka lah yang bisa mengakhirinya gitu, hanya agensi mereka lah yang bisa mengakhirinya. Terus seolah-olah kita telah menunggu penderitaan ini. Ya jadi mereka nih sekarang lagi menderita gitu guys sama hubungan mereka karena ya nggak publik gitu. Jadi sulit gitu guys. Nah, terus ada lirik yang waktu mereka sama-sama yang But we burn to be alone. Nah, bagian itu kan. Itu yang berarti kan kami dilahirkan untuk menyendiri. Kalian tahu kan maksud artinya bahwa ya karena YG Entertainment mereka ya harus tetap single, tetap harus sendiri, nggak boleh berpacaran gitu guys. Padahal mereka berempat sedang merasakan jatuh cinta gitu sama ya kalian tahu siapa lah ya kan. Jadi ya nggak dibolehin sama agensi mereka, jadinya kami dilahirkan untuk sendiri gitu, untuk menyendiri gitu. Nah, terus guys ada lirik bagiannya Jisoo waktu dia kena hujan. Dia bilang, kamu mengasihaniku tapi aku lebih kasihan karena kamu mengasihaniku gitu. Jadi yang masalah media play ya guys, ini kembali ke media play Jen Kai. Jadi si Jennie sama Kai ini kan pernah pacaran, terus ada yang bilang juga media play. Aku nggak bermaksud untuk menjelekkan Kai atau yang lainnya, bukan, atau Jen Kai atau si Jen Kai, enggak. Cuman ya ini agak menyondong ke arah situ aja gitu. Si V ini ibaratkan V mengasihani Jennie, si Jennie ini lebih kasihan karena V kasihan sama Jennie gitu guys. Jadi dia juga nggak tega lihat V menderita, sedih juga karena Jennie gitu guys. Jadi Jennie ini mau si V baik-baik aja dan Jennie aja yang menghadapi masalahnya gitu guys. Kena banget nggak sih guys? Pas nggak menurut kalian? Oke, next. Oke, kita masuk ke teori yang ketiga. Ya ini kan rambutnya gondrong, dan tahu kan bahwa rambut pria ini gondrong. Terus waktu partnya bagian Lisa sama part bagiannya si Rose atau Jennie, yang mereka juga sama pria itu kan, itu justru berbeda. Kalau sama si Lisa ini lebih mirip prianya ke Jungkook gitu loh guys. Karena bagian bibirnya waktu itu kan pernah disut juga tuh, bagian bibirnya doang gitu, mukanya nggak dilihatkan. Jadi seolah-olah sedang bersama si Jungkook gitu. Dan juga lagu ini kan ditujukan sepertinya untuk mereka. Jadi kayak Lisa ini lagi ngomongin Jungkook, terus ada Jungkook, seolah-olah itu Jungkook gitu guys. Terus kan laki-laki tuh pakai baju hitam gitu kan. Kalian tahu bahwa si Jungkook ini suka dengan pakaian hitam atau pakaian-pakaian brandal-brandal gitulah ya kan guys. Swag-swag gitu, si Jungkook itu suka banget pakai pakaian kayak gitu. Oke, next. Nah, untuk teori keempat ini waktu si Jisoo ada di ladang bunga. Nah, kalian tahu scan ini mirip banget sama musik videonya BTS yaitu Stay Gold. Nah, waktu di musik video Stay Gold di scan akhir mereka tuh ada sama-sama di ladang bunga kan. Nah, si Jisoo ini juga berada di ladang bunga. Jadi kayak sama-sama BTS gitu guys. Jadi ya memang lagu ini ditunjukkan untuk mereka kali ya. Oke, next. Nah, kemudian teori selanjutnya mengarah pada nuansanya Lovesick Girls. Jadi nuansa mereka ini sama-sama kayak berada di jalanan kosong, terus mereka lari-lari di malam hari gitu kan, di tengah malam gitu kan. Nah, ini juga mirip sama scan-nya waktu di BTS di musik video Run. Nah, jadi mereka di Run itu kan lari-lari di tengah jalan juga, jalanan kosong gitu. Jadi ini Lovesick Girls sama Run, mereka ini kayak ada kesinambungan gitu, latar tempatnya gitu, set tempatnya sama gitu lah ya kan guys, agak mirip gitu ya kan guys. Oke, next. Nah, untuk teori selanjutnya adalah scan-nya Lisa waktu rap. Nah, jadi si Lisa ini rap tapi bawa palu gitu kan guys. Jadi dia tuh menghancurkan mobil terus duduk di atas mobil. Ini kan tahu nggak, scan-nya sama kayak scan-nya BTS Run waktu mereka itu ada di dalam terowongan, terus banyak mobil berjajar macet gitu gara-gara BTS tuh lah. Nah, terus mereka nih nggak menghancurkan mobil sih, tapi mereka nih lebih ricuh aja gitu ya, cuma nyoret-nyoret mobil juga kan, ibarat kan kayak ya menghancurkan mobil juga gitu kan. Terus ada bagian si Jungkook duduk di atas mobil juga sama kayak Lisa duduk di atas mobil guys. Mungkin gimana guys? Berkesinambungan atau enggak guys? Komen di bawah ya. Next. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu tentang
pria itu lagi guys. Jadi pria itu udah sama si Rose, tapi yang bikin aku gagal fokus adalah pakaiannya pria itu. Nah, jadi pria itu memakai baju kemeja kotak-kotak berwarna kuning terus ada biru-birunya. Nah, itu persis banget sama bajunya Jimin waktu di airport. Nah, jadi si Jimin itu pernah berpakaian kemeja terus warna kuning terus ada biru-birunya. Dan nggak cuma sekali, berapa kali ya kalau nggak salah. Kalau kalian nggak percaya juga guys, ini guys buktinya. Ada banyak kan? Nah, jadi Jimin tuh nggak sekali aja sering pakai baju kayak gitu, malah berulang kali gitu guys. Nah, jadi kan ciri khasnya Jimin tuh udah dapet banget, dia sering pakai baju itu. Nah, makanya tuh cowok dipakai baju yang kemejanya sama kayak Jimin guys. Udah gitu scan-nya sama Rose lagi. Nah, itu kayak ibaratkan si Rose ini menceritakan hubungan dia sama Jimin guys gitu. Oke, next. Untuk teori selanjutnya adalah di toko dan rambutnya Lisa juga guys. Jadi ibaratkan ini udah double lah ya, teorinya udah double nih. Nah, pada bagian ini mereka ada di toko kan, toko makanan gitu, burger, kentang goreng dan banyak lagi. Nah, ini persis banget sama toko yang ada di Dynamite, maksudnya ya menunya sama gitu lah. Yang waktu bagiannya mereka foto konsep, terus waktu bagiannya J-Hope juga, bagian J-Hope partnya J-Hope nyanyi. Nah, dia tuh ada di toko atau restoran atau cafe burger gitu, burger atau kentang goreng gitu guys. Jadi ini lebih cocok ke Dynamite. Terus bagian rambutnya Lisa dia akan digulung setengah gitu kan guys. Itu persis banget rambutnya kayak Jungkook. Nah, jadi sebenarnya itu gaya rambut itu yang pertama kali dibuat oleh Jungkook guys, bukan Lisa. Nah, jadi Jungkook itu pernah mengikat rambutnya seperti itu waktu di BTS Bon Voyage season 4 guys. Kebetulan aku juga punya videonya. Nah, dan juga nggak lama kan Lisa tampil tuh dengan rambut kayak gitu. Terus nggak lama kemudian masuklah BTS perform Black Swan dari The Two Next to Jimmy Fallon. Nah, rambut dia juga dikucir guys. Jadi ibaratkan si Jungkook ini spoilernya lah, spoiler Pink comeback gitu, the album gitu. Oke, next. Nah, untuk teori selanjutnya nih mengarah ke Rose ya. Nah, pada bagian ini si Rose ini ada di bak mandi atau bathtub gitu kan. Jadi dia nih mandi dengan berlumuran tinta warna hitam. Tapi kalian fokus aja ke bak mandinya gitu. Ini sama seperti Jimin waktu di I Need You atau Jimin di Run, ya kan? Dia di bak mandi gitu kan guys. Kayak gitu ekspresi mereka tuh kayak sama-sama lagi sakit gitu guys, tersakiti gitu guys. Cuman bedanya airnya ya guys. Kalau Jimin ini air beneran, tapi kalau si Rose ini airnya tinta guys. Oke, next. Nah, untuk teori selanjutnya ini mengarah ke Jisoo ya. Jadi bagian Jisoo waktu kena hujan-hujanan terus banjir. Nah, kalian tahu scan-nya Jin waktu hujan-hujanan di Epiphany. Nah, gitu juga tuh. Sama juga kayak Jisoo guys, hujan-hujanan. Jadi menurut kalian ini pas bagian partnya Jisoo nyanyi bagian hujan-hujanan mengarah ke Jin nggak? Komen di bawah ya. Next. Nah, untuk teori yang terakhir dari Lovesick Girls musik video yang mengarah ke BTS yaitu adalah rambutnya Rose guys. Jadi aku sengaja bahas rambutnya Rose di akhir karena pas banget dia pakai rambut pink terus pakai jaket. Nah, warnanya biru terus di padang rumput. Itu sama banget kayak scan-nya Jimin waktu di Spring Day. Dia pakai rambutnya pink terus pakai si Jimin kalau nggak salah pakai jaket biru juga ya atau sweater biru gitulah ya kalau nggak salah. Ya kan? Nah, itu mirip banget loh guys, serius guys, udah di padang rumputnya sama, terus pakai bajunya warna biru, terus rambutnya warna pink, itu udah kena banget tuh Jimin tuh, udah kena banget itu sama Rose, udah kena banget. Oke guys, jadi itulah 10 teori dari Blackpink dengan lagu mereka itu Lovesick Girls. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Teorinya nyambung nggak guys? Teori yang aku buat ini nyambung nggak guys? Kalau kalian cocok rasa kalian ya, komen di bawah ya guys. Nah, dan juga bagi kalian yang memiliki lebih banyak teori daripada aku, tolong komen di bawah, tolong banget guys. Jadi aku nih nggak mau berfokus sama 10 teori dari aku aja, aku juga pengen baca teori dari kalian. Jadi menambah pengetahuan aku juga gitu guys, menambah koleksi teori-teori dari mereka gitu guys. Baiklah, itu aja tentang topikku hari ini. Terima kasih telah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejaknya seperti biasa. See you next time on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.